Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sampratul Fuad. Di sini saya akan mempresentasikan pemutus hubungan kerja, yaitu yang pertama pengertiannya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dari pengusaha. Lalu, menurut Kuncoro 2009, berhentinya hubungan kerja secara permanen antara perusahaan dan karyawannya sebagai perpisahan antara perusahaan dan pekerja, perpindahan tenaga kerja dari perusahaan lainnya, atau berhentinya karyawan dari perusahaan yang mengupahnya dengan alasan. Untuk resiko pemutus hubungan kerja bagi perusahaan, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, melepas karyawan yang sudah berpengalaman dan setia. Yang kedua, terhentinya produksi sementara dengan adanya pemutus hubungan kerja. Yang ketiga, harus mencari penggantinya dengan karyawan yang baru. Yang keempat, menggantinya lalu perlu biaya yang besar untuk merekrut. Yang kelima, hasil kerja karyawan pengganti belum tentu sebaik karyawan yang terkena pemutus hubungan kerja. Untuk resiko pemutus hubungan kerja bagi karyawan, yaitu yang pertama, hilangnya atau berkurangnya penghasilan yang diterima untuk membiayai keluarga. Yang kedua, timbulnya situasi yang tidak enak karena menganggur. Yang ketiga, berkurangnya rasa harga diri apalagi bila selama ini memangku jabatan. Yang keempat, terputusnya hubungan dengan teman-teman di tempat kerja. Yang kelima, harus bersusah payah lagi mencari pekerja baru. Pelaksanaan pemutus hubungan kerja terdapat 8 alasan, yaitu yang pertama, undang-undang. Yang kedua, keinginan perusahaan. Yang ketiga, keinginan tenaga kerja. Yang keempat, pensiun. Yang kelima, kontrak kerja berakhir. Yang keenam, kesehatan tenaga kerja. Yang ketujuh, meninggal dunia. Yang terakhir yaitu perusahaan dilikuidasi. Lalu, jenis-jenis pemutus hubungan kerja, yaitu yang pertama, pemutus hubungan kerja demi hukum. Yang kedua, pemutus hubungan kerja oleh buruh atau pekerja dikenal sebagai pemutus hubungan kerja sukarela atau yang diprakarsai karyawannya itu sendiri. Yang ketiga, pemutus hubungan kerja oleh pelaku usaha. Yang keempat, pemutus hubungan kerja oleh pengadilan. Lalu, pelaksanaan pemutus hubungan kerja yaitu ada 4 poin. Yang pertama, tenaga kerja tidak mampu mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua, perilaku dan kedisiplinannya kurang baik. Yang ketiga, melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan. Yang keempat, tidak dapat bekerja sama dan menyebabkan konflik dengan karyawan lainnya. Pelaksanaan pemutus hubungan kerja yaitu tindakan atau cara yang dilakukan dalam proses pemutusan kerja, yaitu yang pertama, mengadakan musyawarah antara tenaga kerja dengan perusahaan. Yang kedua, bila hasil dari musyawarah menemui jalan buntu, maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan atau instansi yang berwenang dalam memutuskan perkara. Yang ketiga, bagi tenaga kerja yang melakukan pelanggaran berat dapat langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada dinas yang berwenang. Yang keempat, bagi tenaga kerja yang akan pensiun, pemberhentian dapat diajukan sesuai dengan peraturan yang ada. Begitu pula bagi tenaga kerja yang akan mengundurkan diri atas kehendak tenaga kerja diatur atas sesuai dengan peraturan yang ada dalam perusahaan dan peraturan undang-undang. Lalu, tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja akibat PHK, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja Pasal 156 Ayat 1
yaitu dalam hal terjadinya PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Lalu, uang penggantian hak ada 3 poin. Yang pertama, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Yang kedua, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat pekerja atau buruh diterima. Yang ketiga, hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.